Maai baru saja menyelipkan beberapa lembar uang kertas di dalam dompetnya yang sudah lusuh. Seperti biasa di hari Minggu, kegiatan rutinnya adalah pergi berbelanja setelah selesai sholat subuh. Kebiasaan ini sudah dilaksanakannya sejak menikah dengan suaminya yang pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan. Penghasilan yang ngepas dan upah yang diterima di tiap Sabtunya mau tidak mau membuat Maai harus pandai-pandai mengakali keuangan rumah tangganya. Salah satu caranya yaitu tadi, berbelanja kebutuhan dapurnya dengan sekali beli di setiap minggunya. Kebetulan ada sebuah pasar kecil di depan gang rumahnya. Tidak terlalu dekat juga jaraknya dari rumah. Tapi demi menghemat pengeluaran, Maai masih rela untuk berjalan kaki sekian meter. Sekalian olahraga juga, kilah Maai ketika menolak untuk diantar menggunakan motor oleh Aida, anaknya. Memang, Maai berkomitmen untuk hidup sehat. Salah satunya dengan cara memperbanyak berjalan kaki. Dan walaupun usia beliau sekarang hampir menginjak 50 tahun, namun penampilannya masih lumayan bugar sampai saat ini. Setelah merapatkan pintu depan rumahnya, Maai mulai melangkahkan kakinya menuju keluar gang. Langit masih terlihat gelap. Belum tampak semburat mentari seperti layaknya menjelang pagi. Hawa dingin masih kentara. Sepi amat, gumam Maai. Sadar keadaan sekelilingnya memang sangat sunyi. Bahkan, biasanya pada jam segini, sudah ada aktivitas dari warganya yang melintas, hendak ke pasar juga. Ataupun anak-anak muda yang sekedar jogging selepas subuh. Perasaannya jadi jengah juga karena kesunyian tersebut. Baru saja ia hendak memutar langkah untuk balik ke rumahnya. Di depan sana, ia melihat ada seseorang yang sedang berdiri. Maai mempertajam pandangannya di kondisi gelap. Tapi, sepertinya ia kenal dengan orang tersebut. Buru-buru ia berjalan mendekat ke tempat orang itu berdiri. "Oh, Mbah Mar," tegur Maai. Begitu dia melihat orangnya. Ternyata Mbah Mar, wanita tua tetangganya, yang saat ini sedang berdiri tepat di depan rumah. Simbah tersenyum. "Lamanya, aku sudah menunggu dari tadi," kata Simbah dengan suara tua yang parau. "Nunggu saya?" tanya Maai. "Memang Mbah mau ke pasar juga?" Mbah Mar terkekeh. "Iya, aku mau belanja," jawabnya, sambil mengangkat sebuah keranjang rotan berukuran besar di bawah kakinya. Maai mengamati benda itu. Mau beli apa pakai keranjang kayak begitu? Pikirnya merasa aneh. "Mbah mau jualan lagi?" bertanya Maai yang masih heran. Si wanita tua itu hanya mengangguk pelan. Maai mencoba mengerti. Sebenarnya, Mbah Mar memang berjualan menu sarapan di depan rumahnya. Tapi, itu sebelum beliau terkena serangan stroke sejak hampir 4 tahun yang lalu. Semenjak sakit, Mbah Mar tidak pernah lagi berjualan sama sekali. Dan seingat Maai, Simbah bahkan tidak sanggup berjalan lagi. Baru beberapa hari yang lalu, dia melihat beliau duduk di atas kursi rodanya sambil bengong di depan rumahnya. Bahkan sewaktu disapa pun ia tidak menggubris. Di sini, Maai mulai merasa aneh. Sejak kapan Mbah Mar sembuh? Pikirnya dalam hati. Bahkan lagi sakit. Memangnya sekarang sudah baikan?
Saya anterin masuk rumah ya, tukas Maai. Tapi Mbah Mar menggeleng. Ia malah tersenyum lebar. Keranjang yang tadi didekapnya dengan mudah di satu tangannya, sedangkan tangan yang lain segera meraih tangan Maai. "Ayo, nanti keburu pagi," ajaknya sambil menggenggam tangan Maai. Tangannya yang kurus meremas jari-jari Maai. Tangan Simbah sejuk sekali malah. Ada rasa aneh yang timbul mendadak di hati Maai. Ia berjalan mengikuti langkah kaki Mbah Mar yang menarik tangannya. Kakinya pun terasa ringan. Ia bisa melihat kalau Simbah ini berjalan dengan langkah agak tertatih, seperti kepingsangan. Samar-samar tercium oleh Maai aroma yang keluar dari tubuh Simbah. Bau apek yang sengak bercampur aroma pesing terlintas di penciuman Maai. Ia serasa ingin muntah. "Aneh, rasanya kok aneh gini," batin Maai lagi. Dan di sudut terdalam hatinya, seolah mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi sesaat lagi. Mereka berjalan beriringan berdua, dengan Mbah Mar tetap memegang tangan Maai. Ia serasa tertarik tanpa bisa melawan. Tahu-tahu mereka sudah tiba di gerbang masuk pasar. Maai membatin, "Cepat sekali sampainya." Iya, karena seharusnya dengan berjalan kaki pun dari rumah hingga ke pasar ini, setidaknya masih membutuhkan waktu sekitaran 20 menit. Seperti hari-hari lainnya, pasar itu ramai akan pengunjung. Ukurannya yang tidak begitu luas membuat lorongnya sesak akan kerumunan manusia. "Kamu temani aku dulu," kata Mbah Mar kepada Maai. Ia terdiam, tanpa bisa berkata apapun. Kemudian tangannya ditarik lagi. Mereka berhenti di depan lapak penjual sayuran. Si bapak penjual menyapa Mbah dengan suara tak jelas. Mereka seperti bergumam dengan keras. Maai tidak dapat mendengar jelas percakapan mereka. Sesekali, Mbah Mar terkekeh nyaring. Entah apa yang ditertawakannya. Mata Maai melihat ke arah meja tempat si pedagang sayur menggelar jualannya. Bukan sayuran yang lazim yang seharusnya ada di situ. Tapi yang ada malahan hanyalah daun-daunan seperti daun ketapang, daun nangka, sampai dedaunan yang Maai sendiri tidak tahu namanya. "Kok jualannya begini?" pikir Maai merasa aneh. Sedangkan Mbah Mar malah asik memilih daun-daun tersebut sambil memasukkannya ke dalam keranjang. Sekali lagi Maai mengedarkan pandangannya ke pasar itu. Suasananya memang ramai, tapi suara orang-orang itu terdengar janggal. Mereka seperti saling menggumam. Tatapan mereka kosong, dan gerak mereka cepat saat berjalan ke satu lapak ke lapak lainnya. Dan Maai baru sadar kalau orang-orang itu juga menenteng keranjang besar persis seperti yang dibawa oleh Simbah. Pandangan Maai mulai kabur. Kepalanya sakit melihat suasana pasar yang berbeda pagi ini. "Aku sudah selesai beli sayurannya," tegur Mbah Mar. Maai melirik ke dalam keranjang yang dipegangnya. Hampir separuh terisi oleh daun-daun itu. "Aku mau membeli kain untuk selimut. Kamu bantu aku memilihnya ya," lanjut Simbah lagi pada Maai yang melongo kebingungan. Mereka bergerak maju ke bagian tengah pasar. Di situ,
terdapat sebuah kios kecil yang di depannya tergantung berhelai-helai kain putih. Seingat Maai, di pasar itu juga belum ada kios penjual pakaian ataupun kain. Sejak kapan ada kios kayak begini? Batinnya lagi. Seorang wanita berkerudung lebar, berwarna hitam, dan berwajah masa menghampiri mereka. Lagi-lagi, Simbah dan wanita itu bicara dengan gumaman yang tidak jelas. Mbah Mar mulai melihat-lihat kain lusuh yang bergantungan itu. Maai juga memperhatikan kain-kain yang dijual. Kainnya putih semua. Aneh, pikirnya. Dengan seksama, ia teliti kain-kain kumal tersebut. Astaga, ini kan kain kafan. Jerit hatinya terkaget. Jantungnya berdetak kencang ketika ia sadar akan kain yang ada di depan matanya. Sebagian memang ada yang terlihat baru. Sebagian lagi penuh dengan noda bekas tanah dan warna kemerahan. Wanita itu sudah melipat satu, kemudian diserahkannya ke Mbah Mar, yang kemudian menaruhnya ke dalam keranjang. Tangan Maai kembali ditarik. Aku masih butuh daging. Ayo kita beli, ajak Mbah Mar dengan penuh semangat. Bagai terhipnotis, Maai turuti saja kemauannya. Padahal, sebenarnya dia ingin melawan dan kabur saat itu juga. Ia melihat ke arah langit itu. Entah kenapa, masih tetap gelap. Jika berdasarkan durasi lamanya ia berada di pasar tersebut, seharusnya saat ini matahari sudah kelihatan dan hari mulai terang. Maai ketakutan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri saat ini. Kembali ia ikuti langkah kaki Simbah yang tak kalah aneh ini, tanpa ada daya. Makin masuk ke bagian terdalam pasar, makin banyak hewan-hewan yang berkeliaran di situ. Yang tadinya Maai hanya melihat beberapa ekor kucing saja, kini ada segerombolan anjing dan babi berwarna hitam dengan bebasnya berlalu lalang. Sudah sering kali ia masuk ke pasar ini, tapi baru ini ia melihat ada anjing dan babi berjalan-jalan dengan santainya di sana. Kepala Maai makin berat. Kini mereka sudah berada di depan sebuah lapak yang berjualan daging. Maai mendadak ingin muntah seketika saat melihat di atas meja lapak tersebut. Di sana teronggok sejumlah kepala anjing, babi dan biawak, serta beberapa kepala hewan yang tak lazim untuk dijual. Bertumpuk-tumpuk daging dipenuhi belatung, menyebarkan aroma busuk memualkan isi perut. Kepala Maai semakin pusing, matanya berat melihat itu. Mbah Mar dan si penjual daging itu berbicara. Kemudian tangan mereka mengaduk-aduk tumpukan daging di depannya. Tangan keriput Simbah meraup sekedam daging busuk. Sungguh menjijikan. Maai menjerit kecil ketika merasakan sesuatu menyentuh kulit kakinya. Sesuatu yang terasa licin dan dingin. Ia mengarahkan pandangannya ke bawah, dan ia pun berteriak tanpa bisa mengeluarkan suara. Seekor ular berukuran besar berwarna gelap mengitari kakinya. Maai kaget setengah mati. Seumur-umur baru melihat penampakan ular yang begitu mengerikan seperti ini. Tanpa disangka, ular itu membelit kaki Maai, menyebabkan ia jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian tanpa ampun, ular tersebut mengikatkan tubuh panjangnya kuat-kuat ke badan Maai yang sedang terkulai lemas. Ia merasa perih kesakitan. Dadanya sesak. Ia kesulitan untuk bernafas.
Makhluk besar itu kemudian menguatkan lilitannya. Maai pasrah. Samar-samar ia mendengar suara tawa di sekelilingnya. Suara tawa orang-orang di pasar itu. Suara tawa Mbah Mar. Suara tawa mereka yang menakutkan. Kemudian semuanya menjadi gelap. "Mak, mak." Terdengar seseorang memanggilnya. Dengan mata yang masih terasa berat, ia paksa untuk membukanya. Yang pertama dilihatnya adalah Aida, anaknya sendiri, yang sedang berlinang air mata. Lalu, ada suaminya dan beberapa warga di gang tersebut. Maai bengong. Ia celingukan melihat kanan dan kirinya. Di atas sana, langit mulai menjelang malam. Kemudian, ia teringat peristiwa yang ia alami barusan. Ia pun menjerit histeris. Buru-buru, suaminya dan beberapa warga itu membopongnya pulang ke rumah. Ternyata, Maai hilang sepanjang hari itu. Sampai akhirnya, baru ditemukan di bagian belakang rumah Mbah Mar pada sore hari mendekati waktu maghrib. Ia didapati sedang terbaring pingsan di balik sebuah tempayan besar yang dipakai keluarga Mbah Mar untuk menada air hujan. Seorang warga yang membantu mencari tanpa sengaja menemukannya di tempat yang agak ganjil tersebut. Di rumah, Maai menceritakan semua kejadian itu. Dimulai dari pertemuannya dengan Mbah Mar sampai di tahap ia menemaninya berbelanja. Para tetangga yang mendengar kisah itu saling berpandangan. Mereka tidak yakin. Ekspresi wajah mereka menunjukkan mereka tidak percaya dengan semua ucapan Maai. Maai juga sebenarnya sangat berharap semua yang dialaminya tadi hanyalah sebuah mimpi. Tapi kejadian mengerikan tersebut terasa sangat nyata adanya. Suami Maai akhirnya menyudahi obrolan itu. "Yang penting, sekarang kamu sudah ketemu," ucapnya. "Dan untuk sekarang, kalau bisa jangan pergi belanja subuh-subuh lagi." Maai menghela nafas. Bingung, cemas dan rasa takut itu sejujurnya masih bisa dia rasakan. Pada suatu malam, Maai tidak tahan ingin buang air kecil. Ia bangkit dari ranjangnya dan berjalan menuju dapur. Di dalam dapur, di balik gelapnya ruangan, matanya menangkap suatu benda tergeletak di samping toilet. Perlahan, ia mendekat ke arah benda yang sepertinya ia pernah lihat sebelum ini. Suatu benda yang dibawa sosok Mbah Mar waktu di pasar. Ranjang rotan itu. Jantungnya berdegup. Nafasnya memburu ketika ia melihat di dalamnya. Sekumpulan daun-daun yang sudah mengering, selai kain kafan dengan banyak noda merah di atasnya. Persis seperti apa yang Mbah Mar beli di pasar ketika subuh tadi saat ia bersamanya. Maai pun menjerit histeris. Sungguh, itu adalah pengalaman mengerikan yang tidak pernah bisa dilupakan Maai selama hidupnya.